Pernah ngerasa gini? Pengen mulai usaha, tapi mikirnya kebanyakan. Ada ide, tapi takut gagal, takut salah, takut dicemooh. Akhirnya, diem dan nyalahin diri sendiri. Aku kok gini-gini aja ya? Kalau iya, selamat, kamu sedang jadi korban overthinking. Dan masalahnya bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kepalamu terlalu rame buat mulai jalan. Di video ini, kita bakal bahas kenapa otak kita suka muter-muter kayak kipas rusak, dan gimana caranya biar kamu keluar dari kepala sendiri. Overthinking itu bukan mikir terlalu dalam, tapi mikir berulang-ulang tentang hal yang sama, tanpa solusi, tanpa ujung. Biasanya muncul karena takut gagal, perfeksionis, trauma masa lalu, kebiasaan menunda. Contohnya gini, kamu dapat ide jualan, tapi kepikiran, gimana kalau nggak laku? Kalau ditolak teman-teman? Kalau aku nggak konsisten, terus mikir, dan mikir, dan mikir, tapi nggak gerak. Padahal ya, hidup itu nggak butuh semua jawaban sekarang. Kadang, yang kamu butuh cuma langkah pertama. 5 tanda kamu sedang overthinking. Pertama, kepikiran hal yang sama berulang-ulang. Kamu udah mikirin itu kemarin, hari ini mikirin lagi, dan besok masih aja keulang. Contohnya, kenapa tadi aku ngomong kayak gitu ya? Kalau aku ambil langkah itu, salah nggak ya? Padahal, nggak ada tindakan. Baru, yang kamu lakukan cuma muter-muter di pikiran yang sama, kayak kaset rusak, dan itu bikin capek banget, karena otak terus aktif, tapi nggak menghasilkan solusi. Kedua, susah tidur karena otak nggak berhenti mikir. Udah ngantuk, badan capek, lampu mati, tapi kepala masih aktif. Besok gimana ya? Tadi aku ngomongnya nyakitin orang nggak ya? Kapan ya hidupku berubah? Ini terjadi karena otak kamu belum menutup tab. Kayak browser yang kebanyakan buka halaman. Akibatnya, kamu gelisah, tidur jadi nggak berkualitas, dan bangun pun tetap lelah. Ketiga, selalu mikir what if, atau bagaimana kalau. Ini salah satu bentuk overthinking paling umum. Kamu terus membuat skenario yang bahkan belum tentu terjadi. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau dia marah? Gimana kalau aku nggak cukup bagus? Padahal belum dicoba. Tapi otakmu udah kayak penulis fiksi horor. Selalu bikin kemungkinan terburuk. Padahal kenyataan belum tentu seburuk itu. Keempat, sulit ambil keputusan. Meski kecil, mau makan apa aja bisa mikir lama. Pilih template desain bisa muter 3 jam. Mau kirim chat, di-rewrite dulu 5 kali. Semua hal kecil jadi beban besar. Karena kamu takut salah, dan selalu pengen hasil yang sempurna. Ini bukan cuma bikin kamu lambat bergerak, tapi juga mengikis rasa percaya dirimu secara perlahan. Kelima, terlalu fokus ke kesalahan masa lalu. Pikiranmu terjebak di kata-kata. Andai dulu aku nggak milih itu, kenapa aku nggak ngomong A, kenapa malah B? Masalahnya, masa lalu nggak bisa diubah, tapi overthinking bikin kamu terus menyiksa diri dengan kesalahan yang udah lewat. Ini bukan refleksi sehat, tapi penyesalan yang nggak ada habisnya. Kalau kamu mengalami 3 dari 5 tanda ini secara rutin, berarti kamu perlu istirahat dari pikiranmu sendiri dan mulai mengembalikan kendali dengan langkah-langkah kecil yang nyata. Mau aku bantu lanjutkan penjelasan bagian selanjutnya, juga penyebab utama atau solusi overthinking? 4 cara realistis melawan overthinking. Pertama, tulis. Jangan cuma pikirin. Apa yang ditulis jadi lebih jelas, yang jelas jadi lebih mudah dihadapi. Latihan. Setiap kali pikiranmu mulai muter-muter, tulis 3 hal. Apa yang aku pikirkan? Apakah ini fakta atau asumsi? Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Kedua, kasih waktu khusus untuk overthinking. Kalau otak nggak bisa diem, kasih dia panggung khusus. Coba, tentukan 15 menit per hari untuk waktu mikir bebas. Setelah itu, stop. Balik ke aktivitas nyata dengan begitu. Kamu nggak nolak pikiran, tapi ngatur ruangnya. Ketiga, buat keputusan lebih cepat dengan aturan 2 menit. Kalau butuh kurang dari 2 menit, kerjain sekarang. Ini juga berlaku buat keputusan. Beli ini atau itu? Chat duluan atau enggak? Posting atau simpan draft? Latih otot keputusanmu. Semakin sering kamu memutuskan, semakin ringan kepala. Keempat, bergerak. Walau belum siap, kamu nggak perlu yakin 100% buat mulai. 51% cukup. Jalan kaki 10 menit,
posting satu konten, bikin satu halaman landing page, ngobrol sama satu mentor satu, langkah kecil itu bisa ngalahin 1000 jam mikir di kepala. Overthinking bukan musuh. Dia cuma tanda bahwa kamu peduli. Tapi kalau dibiarkan, dia bisa bikin kamu mati gaya. Bukan karena gagal, tapi karena nggak pernah mulai. Hari ini, kamu bisa pilih, terus mikirin hal yang sama, atau mulai dengan satu langkah kecil. Coba jawab di kolom komentar. Langkah kecil apa yang mau kamu ambil hari ini? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temenmu yang juga sering kebanyakan mikir. Jalan pelan sambil bingung itu lebih baik daripada diem sambil stres. Sampai ketemu di video selanjutnya.